Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk semua kita yang hadir di tempat kita masing-masing tentunya. Apa kabar semuanya? Saya akan percaya semua kita dalam keadaan baik-baik dan yakinlah bahwa kalau keadaan kita baik-baik dan kita boleh menerima berkat yang datang daripada Tuhan, itu semua oleh karena anugerah dan kasih Tuhan yang nyata dalam hidup setiap kita. Kembali lagi dalam ibadah kita pada kesempatan hari ini. Kita akan memulai ibadah kita dan dibuka di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Mari kita mengambil sikap saat teduh menghadap tahta Tuhan di dalam ibadah kita. Saat teduh kita mulai. Amin. Saat teduh selesai. Kita bersyukur hari ini boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati kehidupan ini. Yang walaupun banyak tantangan, rintangan kehidupan yang kita hadapi, situasi dan kondisi yang terjadi saat ini membuat kita khawatir untuk menjalani kehidupan ini. Tapi yakin dan percayalah bahwa Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Dan kita percaya bahwa Dia Allah yang setia, sebab Dialah Tuhan pengharapan satu-satunya di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita memuji Tuhan, mari kita menyembah Tuhan, sebab Dialah Allah kita, Allah yang layak kita puji dan kita sembah. Kita naikkan pujian bahwa Tuhan pengharapan kita. Naikkan pujian untuk Tuhan. Tuhan kaulah pengharapan. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Kembali kita naikkan pujian untuk katakan Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Katakan mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kita berdoa, ini ungkapan hati setiap kami Tuhan, bahwa sepanjang hari kami Tuhan ingin memuji-Mu Tuhan, karena Engkaulah Allah kami, pengharapan satu-satunya.
di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Kau izinkan kami masih bernapas sampai saat ini. Kami percaya bahwa itu semua oleh karena kasih-Mu yang nyata dalam hidup setiap kami. Kami ingin memulai ibadah kami. Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Biar setiap puji-pujian kami lantungkan kepada-Mu. Ini sebagai ungkapan syukur kami di hadapan Tuhan. Bahkan teristimewa firman Tuhan yang akan disampaikan. Biarlah setiap kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami boleh melakukan firman Tuhan itu di dalam hidup setiap kami. Sehingga kehidupan kami semakin hari bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari pertama hingga akhirnya. Biarlah Tuhan bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, sekali lagi mungkin saya sapa ya. Walaupun tidak kedengaran di telinga saya, kalian membalas saya. Shalom semuanya. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik, sungguh teramat baik di dalam kehidupan setiap kita. Maka oleh sebab itu jangan khawatir ya, di dalam menjalani kehidupan ini. Walaupun banyak tantangan-rintangan yang kita hadapi. Tapi kita yakin percaya apabila kita berharap penuh kepada Tuhan, kebaikan Tuhan akan nyata dalam hidup setiap kita. Sebab Dialah Allah Tuhan kita, Allah yang sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kita. Semuanya boleh bangkit berdiri ya di tempat kalian masing-masing. Kita naikkan pujian untuk Tuhan. Tuhan Yesus baik. Semuanya bertepuk tangan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari, hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lebih semangat lagi kita naikkan pujian ke Tuhan. Katakan tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sampai selama-lamanya. Katakan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, puji Tuhan. Untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus tetap baik dalam hidup setiap kita. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hamba-Nya bagi setiap kita pada hari ini. Saya yakin percaya bahwa setiap kita rindu akan firman Tuhan yang terus boleh memberkati hidup setiap kita. Dan bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kita boleh melakukan firman Tuhan itu di dalam hidup setiap kita. Sehingga kehidupan kita semakin terus bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita naikkan pujian. Allah mengerti, Allah peduli. Maka oleh sebab itu, jangan takut, jangan khawatir di dalam menjalani kehidupan. Walaupun banyak tantangan, rintangan kehidupan yang kita hadapi. Karena kita percaya bahwa Allah kita, Allah yang mengerti, Allah yang peduli dalam kehidupan setiap kita. Kita naikkan pujian. Allah mengerti, Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus
terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kembali kita naikkan pujian untuk Tuhan. Katakan satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Tanpa Allah peduli, Allah mengerti, Allah peduli, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Puji Tuhan, ya Allah kita, Allah yang mengerti, Allah yang peduli. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya. Waktu dan tempat dipersilakan. Shalom, damai sejahtera bagi kalian, para guru dan juga para murid dimanapun berada. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Jangan Khawatir. Terambil dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-34. Para guru dan murid sekalian, apakah saat ini Anda sedang merasa khawatir? Pada dasarnya kekhawatiran atau khawatir merupakan satu bentuk rasa takut tentang sesuatu yang belum diketahui secara pasti apakah akan terjadi atau tidak. Sehingga orang yang khawatir biasanya hidupnya disertai dengan rasa gelisah, rasa cemas. Nah, biasanya keadaan ini akan semakin nampak ketika seseorang memasuki usia yang lanjut. Karena perkara-perkara kecil saja bisa memicu rasa khawatir. Namun secara umum kita juga bisa melihat bahwa yang namanya khawatir memang menyerang tidak memandang usia, status sosial, dan lain sebagainya. Jadi semua orang bisa mengalami khawatir, baik itu tentang pekerjaan, masa depan, kekhawatiran, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.
para guru sekalian dan murid-murid, jadi ada banyak sekali sumber kekhawatiran itu. Nah, inilah realita yang kita lihat ya di dalam hidup ini. Tetapi kita tidak bisa atau tidak boleh hidup di bawah himpitan atau tekanan kekhawatiran terus-menerus. Kita tidak bisa hidup dari kekhawatiran atau kekhawatiran yang satu ke kekhawatiran yang lainnya. Kita harus bisa mengatasi rasa khawatir yang setiap kali bisa datang kapan saja. Nah, apakah nasihat firman Tuhan tentang kekhawatiran? Di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-25 di sana firman Tuhan berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu," Yesus berkata kepada murid-muridnya, "janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Nah, para guru dan murid sekalian, pada bagian sebelumnya, di perikop sebelumnya, di sana Tuhan Yesus berbicara tentang mengumpulkan harta. Dan saat itu Tuhan Yesus menggunakan istilah mata secara figuratif. Apa maksudnya? Yaitu sebagai sebuah kiasan atau perlambang untuk menyampaikan pesan yang mendalam tentang hal mengumpulkan harta. Nah, kata tetapi ya, kalau kalian baca selanjutnya di perikop sebelumnya tentang mengumpulkan harta, kata tetapi yang digunakan di sana itu merupakan kata yang penting sekali. Bukan hanya sebagai pembanding, namun juga sebagai penekanan tentang prioritas, yaitu bahwa tidak salah seseorang mengumpulkan harta di bumi, tidak salah. Tetapi yang jauh lebih penting dan bernilai kekal adalah mengumpulkan harta di sorga. Jadi bagaimana cara seseorang memandang harta di bumi dan harta di sorga itu sangat penting sekali, karena sangat mempengaruhi atau terkait dengan hati seseorang. Tuhan Yesus memperingatkan agar mata para pendengarnya memprioritaskan harta yang bernilai kekal melalui harta duniawi yang mereka kumpulkan, yang Tuhan percayakan. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Oleh sebab itu, selanjutnya Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya tentang sebuah prioritas lagi. Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah," nah di sini prioritas itu, hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Tuhan Yesus sangat memahami bahwa seseorang yang mengumpulkan banyak harta di bumi karena dilatar belakangi kekhawatiran hidup semata, baik itu soal makan, minum, dan pakaian. Jadi apakah maksud dari perkataan Tuhan Yesus ini? Hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Apakah yang Yesus maksud dengan perkataannya ini? Saya melihat ada dua nasihat yang penting sekali, yaitu yang pertama nasihat untuk masa kini. Kepada mereka yang begitu khawatir tentang apa yang akan dimakan atau minum dan pakai, Tuhan Yesus memberikan beberapa ilustrasi yang sangat menarik, yaitu dengan memperhatikan lingkungan di sekitar mereka. Ilustrasi yang pertama, Tuhan Yesus menggunakan ilustrasi tentang burung. Dia berkata di sana, "Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?
Lalu ilustrasi yang kedua, Tuhan Yesus menggunakan tentang bunga bakung. Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun, aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Para guru dan para murid sekalian, jadi kepada orang-orang yang khawatir tentang hidupnya, tentang apa yang akan dimakan, minum, dan pakai, Yesus menyebut mereka sebagai orang-orang yang kurang percaya atau tidak mengenal Allah dengan benar. Oleh karena, jika burung dan bunga bakung saja dipelihara dan didandani sedemikian rupa, apalagi manusia yang jauh lebih berharga dari semua yang telah diciptakan Tuhan. Tuhan tahu persis semua yang diperlukan manusia, baik itu soal makan, minum, dan pakai sekalipun. Para guru dan murid sekalian, dan sesungguhnya orang yang hidup dalam kekhawatiran demi kekhawatiran tidak akan menambah sehasta saja pada jalan hidupnya. Demikian firman Tuhan katakan. Sekali lagi, memang kekhawatiran atau kekhawatiran itu alamiah. Namun, jika berlebihan sehingga mengaburkan iman kita kepada Tuhan yang berkuasa memelihara hidup kita, itulah yang harus kita waspadai. Karena kita tidak bisa hidup bergantung pada kekhawatiran kita. Selanjutnya nasihat yang kedua, yaitu nasihat untuk masa akan datang. Nah, masa akan datang yang saya maksudkan di sini adalah masa yang bersifat kekal, ya. Nah, mengkhawatirkan tentang keselamatan setelah meninggal dunia jauh lebih penting daripada sekedar khawatir tentang kebutuhan duniawi seperti yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Karena apa? Sekali lagi, sebagaimana Tuhan Yesus katakan, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Para guru dan murid sekalian yang sekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalimat ini juga berbicara tentang diri Yesus sendiri, bahwa Ia adalah sumber hidup yang sejati, yang memberikan hidup yang kekal. Karena Ia adalah air hidup dan roti hidup yang turun dari sorga, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, mengalami kebangkitan tubuh untuk hidup yang kekal bersama dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Jadi kalimat hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ini berbicara tentang keselamatan. Keselamatan hidup itu lebih penting daripada sekedar makan, minum, pakai. Para guru dan murid yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah prioritas utama di dalam hidup. Inilah kekhawatiran atau kekhawatiran yang perlu dipikirkan di dalam hidup ini. Apakah kita sudah memiliki keselamatan ataukah belum? Para guru dan murid sekalian, Tuhan berkuasa memelihara hidup dan keperluan kita selama di dunia ini. Karena kita jauh lebih berharga dari semua yang telah Tuhan ciptakan. Kita, manusia, adalah mahkota ciptaan Allah. Apalagi kita yang sudah diselamatkan melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus.
hidup kita itu begitu berharga, jauh lebih berharga dari yang lain yang Tuhan sudah ciptakan. Para guru dan murid yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu bagi kita Tuhan Yesus berfirman, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maka semuanya itu, yaitu apa yang engkau atau kita perlukan, akan ditambahkan, dicukupkan kepadamu. Jadi carilah, ketoklah, mintalah keselamatan hidup yang kekal kepada Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu. Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, keselamatan Ia berikan di dalam Yesus. Maka jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang akan kamu makan, minum, pakai. Jangan khawatir akan masa depanmu. Dia memelihara. Oleh sebab itu, hiduplah di dalam kebenarannya. Bagi kita yang sudah mengalami keselamatan di dalam Yesus, memiliki hidup yang kekal di dalam Yesus, hiduplah di dalam kebenarannya. Hiduplah di dalam kebenaran, yaitu dalam ketaatan kepada firman Tuhan dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu, apa yang baik dan memuliakan Tuhan, lakukanlah semuanya itu. Maka Tuhan akan memberkati dan mencukupkan apa yang menjadi keperluanmu bagimu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.